Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema keberadaan pekerja sosial di tengah masyarakat bersama dengan Ibu Desi dan juga Bang Dedi. Baik Bang Dedi, IPSPI Bengkulu sendiri melihat lini-lini yang harusnya terdapat pekerja sosial di sana, karena kan Abang juga pasti memperhatikan, oh ini kalau di luar di satu lini tertentu sudah ada pekerja sosial, tapi di Bengkulu masih minim nih. Ada nggak Bang, Abang amati di Bengkulu seperti itu Bang? Beberapa lini tertentu yang Abang rasa ini harusnya ada pekerja sosial di sini, tapi ternyata belum aware itu orang-orang di sana. Yang sebenarnya sih banyak sih di beberapa, termasuk instansi pemerintah. Termasuk instansi pemerintah sendiri kan ya, sebenarnya kebijakan terkait dengan pekerja sosial itu kan yang masifnya itu kan setelah undang-undang disahkan. Nah kalau di awal-awal itu misalnya sarjana ekonomi itu bisa menjadi pekerja sosial di awal-awal. Nah kemudian di pasca undang-undang itu udah masuk formasi, misalnya kalau di ASN misalnya kan itu formasi khusus misalnya kan, artinya harus sarjana pekerja sosial atau STKS misalnya, sekolah tinggi kesejahteraan sosial. Nah kalau di lembaga-lembaga non pemerintah banyak juga sih lembaga yang memang belum mau sih sebenarnya, belum mau menerima bahwasanya kenapa harus di lembaga kami ada pekerja sosial, sementara orang mereka berasumsi bahwasanya kami bisa melakukan itu dengan treatment kami sendiri, khusus beberapa kawan-kawan di lembaga yang memang bukan terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Karena kalau di Kementerian Sosial dia mutlak dan wajib misalnya, karena makanya dalam lembaga yang sifatnya berkoneksi dengan Kementerian Sosial, dia menyebutnya adalah lembaga kesejahteraan sosial. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan dari lembaga lain, misalnya lembaga yang memang melakukan pendampingan terhadap masyarakat, kemudian terhadap lingkungan dan lain sebagainya, hampir rata-rata mereka belum ada sih pekerja sosial. Hanya saja sampai sejauh ini beberapa rekan-rekan itu sudah membuka diri sih, melibatkan kawan-kawan pekerja sosial dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, apakah itu terkait dengan advokasi, kemudian pendampingan, kemudian terkait dengan pemberdayaan, itu mereka sudah terlibat. Yang lebih spesifik itu yang masuk itu di tataran pekerja sosial itu lebih banyak di wilayah lembaga kesejahteraan sosial yang berintegrasi dengan kebijakan Kementerian Sosial biasanya. Oke, artinya dapat saya simpulkan bahwa Abang berpendapat bahwa setiap lini, setiap aspek khususnya di pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harusnya ada pekerja sosial di sana ya Bang. Kalau sekarang masih tidak se-aware itu instansi-instansi terhadap pekerja sosial seperti itu Bang. Mungkin saja ada, maksudnya itu mungkin mereka dalam struktural itu ada sebenarnya. Apalagi terkait dengan kebijakan sekarang mereka jadi fungsional kan. Nah, artinya dari level terbawah lah, misalnya di kelurahan itu kan ada yang namanya kasih kesejahteraan sosial. Artinya kan secara tidak langsung minimal ada ya kan. Yang menjalankan fungsi. Iya, fungsi kesejahteraan sosial. Hanya saja memang dalam secara kebijakannya memang belum menyentuh lapisan paling dasar terkait dengan OPD atau perangkat di pemerintahan ya memang. Berarti secara fungsi itu ada orang yang mengisi, cuman bukan pekerja sosial yang kita artikan kita mau gitu ya Bang. Karena memang posisinya itu bicara profesi itu berbeda dengan posisi pekerjaan. Iya, fungsi dan ini profesi. Kadang-kala orang menyamakan persepsi itu kan. Oh, saya bekerja di ruang lingkup sosial. Tapi dia bukan lahir dari profesi pekerjaan sosial, artinya kan ada pembeda itu. Betul. Ibu Desi, bagaimana Bu dengan yang disampaikan tadi bahwa setiap lini khususnya di pemerintahan yang bersentuhan dengan masyarakat itu harus ada pekerja sosial. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau apa ya,
di kita dari kampus ya kan melihatnya kan bahwa orang itu kan harus diletakkan sebuah pekerjaan itu kan ada job desk-nya. Nah, kalau kita bicara tentang job desk-nya, maka job desk itu tentulah harus diisi dengan orang-orang yang punya kompetensi yang memenuhi itu. Misalnya kan nggak lucu juga gitu ya kalau misalnya ada formasi guru gitu, tapi kemudian yang ngisi di situ orang ekonomi jadi guru gitu. Terus misalnya, padahal ini misalnya gurunya guru PAUD gitu misalnya ya. Terus misalnya ada lulusan teknik ngajar PAUD juga kan. Jadi itu yang tadi saya bilang. Nah makanya yang tadi dikatakan oleh Dedi itu kita juga sudah mulai melakukan advokasi ke kementerian ke Kemenpan dan sebagainya untuk termasuk ke Pemda-Pemda bahwa ya kalau memang ada formasi yang itu memang bicara tentang bagaimana penyelenggaraan pekerjaan sosial atau penyelenggaraan sistem usaha kesejahteraan sosial, isilah dengan formasi yang memang punya kapasitas di situ. Nah, kan sekarang ini udah ada nih gitu ya profesi peksos. Hanya saja orang kok peksos sih? Ada yang kayak gitu aja. Jadi sebenarnya itu yang sedang kita advokasi. Meskipun memang ini termasuk tadi ya jalannya masih terjal gitu ya, tapi kita tetap optimis bahwa kita Indonesia terutama kita sedang on the track gitu. Karena sebenarnya Indonesia juga menjadi kayak corongnya negara-negara lain. Karena misalnya kalau kita bicara tentang undang-undang pekerja sosial yang punya baru Filipina ya, kemudian jalan sama Vietnam, baru 3 ya di ASEAN ya, tapi di negara-negara lain belum ada. Nah artinya Indonesia mesti kasih contoh gitu loh kalau misalnya ngomongin tentang kesejahteraan sosial, kasih dong orang yang formasinya di situ. Jadi sebenarnya itu. Nah ini juga PR kami juga, misalnya kalau Bang Dedi tadi sudah yang selesai dari kampus dilarikan ke IPSPI, maka kami di kampus itu punya tugas apa? Meyakinkan para mahasiswa bahwa kalian itu masuk ke jurusan ini dan kalian punya prospek pekerjaan yang juga bagus. Bisa bekerja menjadi akademisi, bisa jadi praktisi, praktisinya bisa di kementerian atau di pemerintahan gitu ya, yang artinya birokrat ya, dan itu berbayar, atau bisa juga bekerja di setting-setting lembaga-lembaga kesejahteraan sosial atau NGO lah kata orang kalau sekarangnya NGO, LSM gitu ya, yang itu juga bisa melakukan praktek-praktek pekerjaan sosial dalam setting-setting yang terkait dengan pekerjaan lembaganya yang seperti itu. Jadi meyakinkan mahasiswa dulu, karena sebenarnya prospek kebutuhan Indonesia untuk pekerja sosial itu cukup besar. Jadi mungkin sebagai informasi, Indonesia itu yang tergabung di Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kesejahteraan Sosial itu hanya ada 32 perguruan tinggi se-Indonesia. Se-Indonesia itu ya? Se-Indonesia, dan rata-rata penerimaan per tahunnya itu tidak sampai 100. Kayak Bengkulu itu kita cuma 70 ya, stabil yang sudah 4 tahun terakhir. Unpad itu sudah 50. Jadi artinya sedikit sekali. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan Indonesia itu besar sekali untuk pekerja sosial. Nah, cuma tadi meyakinkan ya sama kayak jurusan-jurusan yang diminati dan tidak yang seperti itu. Oke Bu, tadi saya tangkap penyampaian dari Ibu, upaya advokasi, upaya kecerdasan bahwa lini ini harusnya diisi oleh orang yang berkompeten sesuai dengan disiplin ilmunya lah. Karena sekarang masih banyak ditemui yang mengisi fungsionalnya itu orang-orang yang tidak dengan latar belakang sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial dalam hal ini. Oke, apakah Ibu berharap lebih diikat dalam aturan yang lebih ketat nih nantinya? Kita akan jawab di segmen selanjutnya Ibu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, ke depan kita akan bahas lagi tentunya dengan berkaitan dengan tema kita. Terakhir mungkin dari Bang Dedi dan juga Ibu Desi nanti akan ada closing dan juga penyampaian pada masyarakat di rumah. Untuk Bang Dedi, singkat saja Bang. Bagi masyarakat yang ada di rumah terkait dengan profesi pekerja sosial, artinya pekerja sosial profesi yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu terkait dengan penyelesaian beberapa persoalan di wilayah setting keluarga, kemudian lansia dan disabilitas. Artinya profesi ini bisa dikategorikan adalah profesi pertolongan yang sifatnya memberikan solusi terkait dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Dari Ibu Desi terakhir Ibu, singkat. Ya, singkatnya saya ingin bilang sama teman-teman kepada seluruh pemirsa yang ada bahwa jangan ragu untuk bekerja bersama pekerja sosial gitu ya, profesi pekerja sosial, karena tadi
pembicaraan kita sudah bicara bahwa ini profesi yang legal gitu ya, yang legal. Kalau untuk Indonesia undang-undangnya sudah ada. Terus kalau ditanya bagaimana, apakah prakteknya itu bisa dipertanggungjawabkan, itu accountable karena kita punya pendidikan yang sekian tahun harus dijalani, kemudian ada sertifikat profesinya dan sebagainya. Maka jangan ragu bekerja bersama profesi pekerja sosial, bahwa kedepannya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama terkait dengan mengembalikan hitoh dan marwahnya pekerja sosial ini. Kita butuh juga dari dukungan dari masyarakat semua, kemudian termasuk pemerintahan dan sebagainya. Mengembalikan marwah dari dan hitoh dari pekerja sosial itu sendiri. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, Bang Dedi, Bu Desi, berkaitan dengan tema kita hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah datang di studio TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, akhirnya saya Poso Siregar beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.